Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Mardiana dari kelas 11 MIPA 1, mata pelajaran Biologi Sekolah MAN 1 Kota Cilegon. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem regulasi manusia. Sistem regulasi pada manusia adalah sistem pengatur dalam tubuh manusia. Semua aktivitas tubuh kita seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lainnya diatur dan dikendalikan oleh satu sistem regulasi. Sistem regulasi yang ada pada tubuh manusia yaitu 1. Sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ ini dengan seluruh tubuh. Sistem saraf manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan saraf tepi. Sistem saraf pusat berfungsi menerima informasi dari semua area tubuh dan kemudian mengkoordinasikan semua arus lalu lintas tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Organ tubuh yang termasuk dalam sistem saraf pusat meliputi 1. Otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh, termasuk sensasi, pikiran, gerakan, kesadaran, dan memori atau ingatan. 2. Sumsum tulang belakang berfungsi membawa informasi dari berbagai bagian tubuh ke otak dan sebaliknya. 3. Neuron. Neuron adalah blok sel yang membangun sistem saraf pusat. Miliaran sel-sel saraf ini dapat ditemukan di seluruh tubuh dan berkomunikasi satu sama lain untuk menghasilkan respon dan tindakan fisik. Saraf tepi. Fungsinya menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya. Sistem saraf somatik. Sistem ini terdiri dari serabut saraf perifer. Fungsi saraf ini mengambil informasi sensorik atau sensasi dari organ perifer, seperti kulit, dan nantinya dibawa ke sistem saraf pusat. Sistem saraf otonom. Ada dua bagian lagi dari saraf ini. 1. Sistem simpatik. Sistem ini mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri Anda. Sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. 2. Sistem parasimpatik. Sistem ini gunanya menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri Anda. Selanjutnya ada penyakit yang menyerang saraf manusia. 1. Alzheimer. Penyakit ini mempengaruhi fungsi otak, ingatan, dan cara berperilaku. 2. Bell's palsy. Bell's palsy adalah kondisi lemah atau lumpuh tiba-tiba pada satu sisi wajah. 3. Multiple sclerosis adalah penyakit kronis yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Ini 3 kali lebih umum menyerang wanita daripada pria. Ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan saraf, yaitu 1. Berolahraga secara teratur. 2. Habiskan waktu berkualitas dan menyenangkan bersama keluarga dan teman. 3. Melakukan meditasi atau yoga yang bisa menenangkan pikiran Anda. Fungsi sistem saraf ini adalah 1. Mengatur organ-organ atau alat-alat tubuh agar terjadi keserasian kerja. 2. Menerima rangsangan sehingga dapat mengetahui dengan cepat keadaan dan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. 3. Mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh. Selanjutnya ini adalah macam-macam sistem saraf. 1. Dendrit. Berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel saraf. 2. Akson. Berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. 3. Badan sel berfungsi untuk menerima dan meneruskan impuls dari dendrit ke neurit. 4. Nukleus berfungsi menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. 5. Selubung mielin berfungsi melindungi akson dan memberi nutrisi. 6. Nodus Ranvier berfungsi mempercepat impuls saraf. 7. Sel Schwann berfungsi pembentukan selubung mielin di sekitar akson. 8. Sinapsis berfungsi untuk menyediakan koneksi antara neuron yang memungkinkan impuls mengalir di antara mereka.
Selanjutnya adalah sistem hormon atau endokrin. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Ciri-ciri hormon adalah mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus, diangkut oleh darah menuju ke sel atau jaringan target, diproduksi ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin dalam jumlah yang sangat kecil. Fungsi sistem endokrin: pertumbuhan dan perkembangan tubuh, pencernaan makanan, dan penyerapan gizi. Kelenjar dalam sistem endokrin. 1. Kelenjar hipofisis. Kelenjar ini terbesar dan dapat mempengaruhi aktivitas kelenjar lainnya. 2. Kelenjar tiroid. Kelenjar ini terletak di daerah leher dekat jakun. Kelenjar ini adalah yang paling kaya akan pembuluh darah. 3. Kelenjar paratiroid. Kelenjar ini terletak di daerah kelenjar gondok. Kelenjar ini dapat mengendalikan kadar kalsium dalam darah. 4. Kelenjar adrenal, terletak di atas ginjal. 5. Kelenjar pankreas, terletak di dekat ventrikulus atau lambung. 6. Kelenjar gonad, terletak di daerah perut wanita atau buah zakar dalam skrotum laki-laki. 7. Kelenjar timus, terletak di daerah dada. Terdapat penyakit yang dapat menyerang sistem endokrin. 1. Kelainan karena hipersekresi pada kelenjar hipofisis, yaitu gigantisme, kelenjar tiroid, yaitu kemunduran fisik dan mental, kelenjar paratiroid, yaitu kelainan tulang atau rapuh, kelenjar adrenal, yaitu virilisme. 2. Kelainan karena hiposekresi pada kelenjar hipofisis, yaitu kekerdilan, kelenjar tiroid, yaitu obesitas, kelenjar paratiroid, yaitu kejang-kejang otot, kelenjar adrenal, yaitu penyakit Addison, kelenjar pankreas, yaitu penyakit kencing manis, kelenjar gonad pada wanita, yaitu gangguan menstruasi. Yang terakhir adalah alat indera pada manusia. Alat indera pada manusia adalah suatu alat tubuh yang mampu menerima rangsang tertentu. Manusia memiliki 5 macam indera, yaitu 1. Indera penglihatan. Indera penglihatan memiliki bentuk bulat dan ada sedikit tonjolan pada bagian depannya. Struktur dari indera penglihatan ini adalah otot, kornea, iris, pupil, aqueous humor, lensa, vitreous humor, sklera, koroid, retina, saraf optik, dan bintik buta. Fungsi dari indera penglihatan ini adalah sebagai alat untuk melihat dan menentukan arah dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, indera pengecap atau lidah. Bagian dari indera pengecap ini adalah katup pangkal tenggorokan, celah ujung, tubuh lidah, ujung lidah, amandel lidah, amandel langit-langit tenggorokan, jendela buntu, circumvalet papilia, dan celah lidah. Fungsi dari indera pengecap ini adalah untuk merasakan rasa yang masuk ke dalam mulut. 3. Indera pembau atau hidung. Bagian dari indera pembau ini adalah tulang hidung, lendir, serabut saraf pembau, serabut saraf ke otak, dan silia saraf pembau. Fungsi dari indera pembau ini adalah penerima rangsang berupa bau, dan juga untuk mengetahui aroma di sekitar serta menyaring udara dan kotoran. Yang ketiga adalah indera peraba atau kulit. Bagian dari indera peraba ini adalah epidermis, dermis, jaringan subkutan, folikel rambut, kelenjar keringat, pembuluh arteri, pembuluh vena, kelenjar minyak, kelenjar limpa, saraf, dan jaringan lemak. Fungsi dari indera peraba ini adalah untuk alat pelindung bagian dalam, misalnya otot dan tulang, sebagai alat ekskresi serta pengatur suhu tubuh. Yang kelima adalah indera pendengar atau telinga. Bagian dari indera pendengar ini adalah inkus, saluran semisirkuler, saraf kohlea, saluran eustachius,
saluran telinga luar, membran timpani, maleus, dan stopes. Terdapat juga gangguan pada pendengaran, yaitu tuli, infeksi telinga bagian luar, infeksi telinga bagian dalam, otosklerosis, rusaknya reseptor pendengaran, dan kerusakan gendang telinga. Fungsi dari indera pendengar ini adalah menerima rangsang berupa gelombang bunyi agar kita bisa mendengarkan bunyi tersebut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.